waktu kecil kan bapak katanya badung kayak gitu. Boleh nggak sih Pak, hobi bapak waktu kecil tuh apa sih Pak sebelumnya? Ya saya nakalnya kan sebenarnya hanya ingin tahu Bang. Kepingin tahu ya kan. Dan hati saya ini, kalau saya kalah dengan teman-teman itu malu Bang. Saya harus kepinginnya ya nomor 1 gitu Bang. Ya, semasa kecil saya badung sekali deh. Saya SMP ini jujur aja, kalau lagi bantu ibu saya di toko emas, saya sering nyolong emas sih Bang. Saya curi emas, saya jual. Kalau saya udah saya jual gitu Bang, untuk bagi-bagi sama teman-teman semua gitu, untuk traktir Bang, kasih jajan sama tukang-tukang becak gitu. Jadi rasanya seneng gitu Bang, punya teman banyak itu rasanya seneng gitu Bang. Cuman pada waktu itu kan saya belum ada penghasilan Bang. Jadi bisanya yang ngambil punya orang tua Bang. Kalau nyolong sih enggak, kalau nyolong kan punya orang lain, bener nggak? Ngambil punya orang tua, cuman nggak ngomong gitu Bang. Pernah ketahuan nggak Pak? Ya sering kebuki sama opanya sering gitu Bang. Cuman ya orang mandek-mandek Bang. Karena saya tuman udah apa, sudah kayak kecanduan ya ngelakhirin teman-teman gitu. Pak, berarti kan waktu muda Bapak bisa dikatakan nakal nih Pak. Ya. Apa benar juga sih Pak, Bapak pernah terjerumus ke dalam dunia narkoba? Oh iya betul. Jadi seusia remaja saya pada waktu itu saya juga baru pengantin baru, baru punya anak 2 ya. Itu kan nggak lama, pertama sama yang kedua nggak lama gitu batasnya gitu. Nah itu dulu ceritanya, saya ikut kakak saya, ikut kerja dengan kakak saya. Nah kakak saya pada waktu itu memang sangat apa ya, sangat kurang perhatian terhadap saya gitu. Akhirnya saya kerja juga sambil cari sampingan lah gitu. Pengertian saya cari sampingan gitu, paham nggak? Lama-lama terjerumus, lebih dalam gitu. Kalau wilayah Purwokerto saya hafal semua. Wilayah Purwokerto di sini hafal semua gitu. Wong saya ya dulu tok-toknya jadi apa ya, bandar ya. Banyak semua kok. Banyak sekali itu. Kalau di sini di Purwokerto bilang ada pemain estasi yang besar, nggak ada. Wong semua juga dulu ngambilnya dari saya. Masih ada yang hidup, masih ada yang hidup gitu. Saya masih gitu. Saya punya sahabat gitu Bang, enggak? Karena saya anggap beliaunya terhadap saya jujur gitu. Kalau nggak salah kemarin barusan silaturahmi ke saya, namanya Mas Ajat. Mas Ajat dia sekarang ikut jadi pengurus pemuda Pancasila di Purwokerto. Alhamdulillah juga sudah berhenti dari dunia itu semuanya. Udah insaf gitu kan. Dan sekarang berjuang untuk kepentingan masyarakat. Sekarang jadi pengurus pemuda Pancasila di Purwokerto. Waktu Bapak terjerumus ke dalam dunia narkoba itu, apa betul Bapak pernah sampai ke mati suri gitu? Mati suri. Oh iya, pada waktu itu saya pulang ke kampung halaman mertua saya. Saya kan di tempat istri saya gitu. Nah, dulu kan ceritanya kalau orang yang pada belanja sama saya, paham nggak? Kulakan lah, paham nggak caranya gitu, paham nggak? Kan mesti nyoba bersama, paham nggak? Ngetes barang itu bagaimana gitu. Lah itu kan sing kulakan akeh, paham nggak? Lah bareng-bareng mangan ini milu mangan ya kan? Dan kira-kira sing kulakan wong 10 kan yang makan 10 pada ya kan? Akhirnya kejut-kejut itu, paham nggak? Nah itu dinyatakan dulu katanya sama dokter, saya sudah dinyatakan mati suri, wong saya sudah di kamar mayat pada waktu itu gitu. Alhamdulillah saya bangun lagi gitu. Cuman di alam mimpi itu pada waktu katanya saya mati gitu, paham nggak? Waduh, sangat menakutkan sekali, paham nggak? Dan sangat tersiksa sekali, paham nggak? Di alam mimpi saya itu ya, kalau itu kan dianggap aja mimpi lah ya kan. Waduh, sangat menakutkan, paham nggak? Di situ saya siuman lagi,
Saya dipanggil dokter gitu, udah jangan makanin itu lagi, berhenti, diakhiri gitu. Karena barang tersebut itu dilarang. Agama nggak boleh, pemerintah juga nggak boleh gitu. Haram. Disitulah saya sadar, dan terakhir barang-barang itu saya buang itu. Saya ingat saya buangnya itu di WC itu. Masih WC ada, masih. masih ada. Masukin ke WC, siramin air semuanya ya. Tapi ya saya masih ada ingat nih. Saya pesen, bapak saya selalu terngiang-ngiang, ibu dan bapak terngiang-ngiang itu. Kalau kamu punya rezeki, bangga, jangan lupa kamu ingat kepada orang-orang miskin, yatim piatu gitu. Jadi pada waktu dulu saya jadi bandar narkoba di Purwokerto, itu saya kalau nyampe di Purwokerto pasti belanja beras, pasti beli beras 1 truk, pasti gitu. Saya masuk di rumah ini nih, semua agen-agen saya datang, saya pesen, tolong sediakan beras 1 truk, nanti saya ganti gitu. Saya ingat di Purwokerto ini saya ngirimnya ke Darmo Yuwono, Mersi, Porka itu di Siloam itu. Terus ada lagi di PKS Muhammadiyah gitu. Saya bagi berasnya semuanya gitu. Saya minta doanya agar usaha saya lancar gitu. Tapi saya nggak ngomong usaha prestasi, Bang. Mungkin kalau saya ngomong ini hasil prestasi dibuang mungkin gitu. Nah, didoakan di situ ya, alhamdulillah dengan saya dinyatakan mati suri itu ternyata sebuah hidayah untuk saya. Sebuah hidayah untuk saya, dan disitulah pada waktu saya bermimpi di situ, saya mendapatkan petunjuk itu di dalam pengakuan saya sendiri itu. Setelah saya disiksa oleh orang yang baju putih-putih itu, yang baju putih-putih itu nanya, kamu mau masuk agama apa? Saya kepingin, saya Islam gitu. Nah, terus yang baju putih-putih itu, dah saya dituntun supaya mengucapkan syahadat gitu, paham gak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kamu tidak ada lain untuk agama kamu, menyebut yang menciptakan kamu adalah Allah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersumpah kalau saya ini adalah utusan Allah. Kalau kamu sudah ngaku utusan Allah, berbuatlah yang baik. Kalau kamu nanti nggak berbuat yang baik, tunggu nanti pembalasan. Kamu akan tersiksa lebih berat. Saya bilang pada waktu itu, saya akan melakukan hal itu. Terus siuman, saya mulai di situ berpikir, bangga, iya saya salah semua. Gitu. Saya harus berbuat yang baik gitu. Nah dari Indramayu saya pulang ke Purwokerto gitu. Pulang ke Purwokerto, saya menemui bapak saya sungkem, saya minta maaf. Saya tidak akan melakukan perbuatan yang jelek gitu. Anak istri saya kumpulkan, saya minta maaf semua gitu. Saya peluk, saya sujud sama bapak saya sujud sama istri saya cium semuanya gitu. Nah, di malam harinya, saya ingat malam 17 Agustus itu tahun 98 gitu. Saya ke makam ibu saya di sana. Saya berdoa, saya berjanji kepingin jadi orang yang baik, yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu tahun 98. Terus saya mulai merantau gitu. Ke Padang, ke Aceh, ke Medan, ya kan, cari duit lah gitu, paham enggak? Usaha yang benar gitu. Nah, di tahun 2003 dipanggil sama ayah saya karena tahu kalau saya udah pernah nyantri, bang, nggak nyantri di Pati gitu, berguru dengan seorang kiai gitu. Guru saya yaitu namanya Mbah Sutikno. Mbah Sutikno itu aslinya di desa Wedusan, dukuhnya Dukuh Seti, kecamatannya Tayu, Kabupaten Pati. Beliaulah yang memberikan ilmu Islam terhadap saya.